Hai Bun, berjumpa kembali di Bidanku Official. Nah, ada beberapa jenis nutrisi untuk mendukung program hamil yang asupannya perlu dicukupi mulai dari asam lemak omega 3 hingga kalsium. Berbagai nutrisi tersebut diketahui dapat mempengaruhi kesuburan sehingga dapat mendukung keberhasilan program hamil Anda dan pasangan. Nah, selain menjalani pola hidup sehat, terpenuhnya asupan nutrisi selama menjalani program kehamilan menjadi salah satu faktor penentu yang dapat meningkatkan peluang kehamilan Anda dan pasangan ya. Hal ini berlaku bukan hanya untuk wanita saja, tetapi juga untuk pria. Nah, di sebuah penelitian juga dikatakan bahwa memenuhi kebutuhan nutrisi tertentu bisa membuat peluang hamil lebih besar. Dan program hamil yang perlu dijalani pun lebih singkat. Penelitian lain juga mengatakan seperti itu. Nah, untuk edisi hari ini saya pengen membahas mengenal nutrisi apa saja yang diperlukan untuk mendukung program hamil. Nah, silakan ya baca di atas ini ya. Nah, kita langsung aja ya biar cepat ya, biar mudah paham juga. Yang pertama yaitu zinc. Baik pria maupun wanita sama-sama membutuhkan zat zinc ini ya. Nah, untuk mendukung program hamil. Pasalnya, kalau pria ini bisa kurang zat zinc ini, kadar zinc dalam tubuh. Nah, tentunya bisa mempengaruhi kualitas sperma yang buruk ya. Untuk pria berarti spermanya itu tidak sehat. Nah, makanya zat zinc ini sangat berguna untuk masa program hamil Anda dan pasangan. Nah, begitu juga dengan wanita. Sementara kalau dia kekurangan zat zinc, pada wanita dapat menghambat pembentukan atau perkembangan sel telurnya. Nah, sel telurnya juga buruk, nggak sehat berarti ibaratkan nggak siap untuk dibuahi. Nah, kalau wanita itu kekurangan zat zinc. Nah, bagaimana cara mendapatkan zat ini dalam sehari-hari? Nah, kita bisa mendapatkannya nutrisi ini untuk program ini untuk kita mendapatkan nutrisi atau zat zinc ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa makan atau mengkonsumsi yaitu seperti makanan laut ya. Makanan lautnya daging yang berendah lemak, terus buncis, asparagus, susu, dan keju. Nah, seperti buncis kan banyak yang dijualin di pasar, susu, keju. Nah, seperti itu bisa dikonsumsi ya sama Anda dan pasangan. Nah, nutrisi yang kedua yaitu asam lemak omega 3. Nah, asam lemak omega 3 ini juga sangat baik ya untuk meningkatkan kesuburan Anda dan pasangan Anda. Nah, ini sangat mendukung untuk program hamil. Pada pria, asam lemak baik untuk meningkatkan pergerakan sperma. Nah, ini bagus sekali ya asam lemak ini untuk meningkatkan kualitas sperma yang baik dan sehat. Nah, sementara itu pada wanita, asam lemak omega 3 ini juga diperlukan untuk mendukung fungsi hormon reproduksi. Nah, ini sangat penting sekali ya. Karena tanpa hormon reproduksi ini juga sistem tubuh ketika lagi menjalani proses kehamilan ataupun program hamil, kita nggak bisa ya tanpa kita harus menyehatkan dulu sistem reproduksi kita. Nah, itu ya pentingnya untuk wanita asam lemak omega 3 ini. Nah, bagaimana cara kita mendapatkannya? Nah, asam lemak omega 3 ini Anda dan pasangan Anda bisa dapatkan dengan mengkonsumsi ikan salmon. Nah, ikan salmon ini bisa ya ada ya dijualan meskipun kadang langka. Mungkin harganya juga agak mahal ya kalau ikan salmon. Nah, setelah itu dengan kuartir. Selain itu ada juga yang mudah didapatkan seperti ikan sarden ini. Ikan sarden ini masih tergolong murah ya, masih bisa lah terjangkau pembelinya ya. Selain itu, kalau yang tumbuh-tumbuhan, proteinnya itu kacang almond, kenari, dan biji labu. Nah, itu bisa dikonsumsi ya untuk meningkatkan kesuburan. Dan seperti biji labu ini kan banyak kan dijual di pasar.
Nah, Anda dan pasangan bisa mencari makanan yang mudah-mudah saja ya didapatkan ya, yang penting ada. Nah, setelah itu yang ketiga yaitu zat besi. Nah, ini nggak kalah penting lagi ya Bun. Zat besi ini juga merupakan mineral penting yang dapat meningkatkan kesuburan. Kadar zat besi yang rendah dapat menyebabkan buruknya kualitas sel telur. Nah, apabila ini khususnya untuk wanita ya, kita kurang mengkonsumsi zat besi, itu juga bisa meningkatkan kualitasnya, bukan meningkatkan, itu juga bisa kurangnya kualitas sel telur di dalam tubuh kita. Nah, jadi jangan sampai pas Anda lagi menjalani program hamil zat besinya kurang. Nah, karena zat besi ini penting sekali ya. Nah, dari mana dapatnya zat besi ini? Nah, Bunda dapat mendapatkan zat besi ini bisa dari, misalnya dari daging merah. Daging banyak macam ya, bisa aja daging sapi, daging unggas, daging ayam, atau daging apa aja yang Bunda dapatkan. Terus makanan laut lainnya, sayuran hijau boleh, kacang-kacangan, dan roti gandum. Kacang-kacangan seperti kacang panjang, buncis juga bisa, roti banyak dijualan di pasar, gandum dan lain sebagainya. Nah, ini jangan sampai ya kekurangan zat besi ya untuk Bunda ya, khususnya untuk wanita. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu asam folat. Nah, ini udah pernah saya bahas ya di video-video yang yang terdepan ya. Asam folat ini sangat penting loh sebelum kita hamil atau lagi menjalani hamil atau setelah melahirkan. Asam folat ini pun harus tetap dikonsumsi. Nah, sebelum hamil hingga usia kehamilan 12 minggu, wanita itu membutuhkan sekitar 400 mikrogram asam folat. Nah, ini ya. Nutrisi ini bermanfaat untuk mengurangi risiko bayi mengalami cacat tabung saraf atau cacat lahir ya. Bisa juga disebut spina bifida. Nah, bisa dicari ya di atas ya, spina bifida. Nah, Anda juga dapat mendapatkan asupan asam folat ini dari mengkonsumsi makanan sehari-hari seperti sayuran hijau, masih sama ya dengan kurang lebih dengan zat besi ya, kacang-kacangan, biji-bijian, sereal, dan buah jeruk. Nah, ini semua mudah didapatkan ya. Bunda bisa belinya di pasar atau di mana aja yang mudah Bunda dapatkan. Selanjutnya yang kelima, memiliki tulang yang kuat merupakan salah satu bentuk persiapan sebelum kehamilan. Nah, hal ini dapat Anda lakukan dengan memenuhi kebutuhan kalsium setiap harinya. Kebutuhan kalsium pada wanita adalah 1000 mg per hari dan akan bertambah seiring dengan pertambahan usia kehamilan. Jika tubuh kekurangan kalsium, janin akan mengambil kalsium dari Anda dan sehingga meningkatkan risiko Anda akan osteoporosis. Nah, jadi kalsium ini selama proses program hamil sangat diperlukan juga ya. Karena selama hamil, janin yang tumbuh dalam rahim kita, dia akan mengambil kalsium dari bundanya. Nah, makanya fungsi kalsium ini sangat penting dalam program hamil. Nah, selain itu, nutrisi untuk program hamil di atas juga ada pula beberapa jenis makanan yang tidak boleh dimakan ya, seperti makanan yang tinggi lemak, minuman berkafein, beralkohol, serta mengandung banyak gula dan pemanis buatan yang lainnya. Nah, itu sangat dihindari ya Bunda dan Ayah jika Anda semua lagi mengalami program hamil. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya untuk pasangan yang lagi program hamil. Nah, jika Anda dan pasangan sekarang lagi mengalami program lagi merencanakan program kehamilan, silahkan periksa ke dokter juga ya, jangan tidak periksa ke dokter. Tidak salahnya juga Anda dan pasangan menanyakan nutrisi apa aja yang diperlukan selama program hamil, proses program hamil. Mungkin saja nanti dokter akan memberikan saran nutrisi yang bagus, yang tepat, yang bisa dikonsumsi selama program hamil Anda dan pasangan. Nah, cukup sekian dulu. Jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share video ini. Sekian dan terima kasih.